Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dewi Paramita. Di video kali ini saya akan mereview hasil pembelajaran pertemuan 5 manajemen keuangan dengan materi manajemen modal kerja yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Yang pertama yang akan saya bahas adalah definisi modal kerja atau working capital. Modal kerja atau working capital merupakan investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta jangka panjang. Working capital biasa digunakan untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan atau guna memastikan kemampuan perusahaan tetap beroperasi dengan optimal dalam waktu 1 tahun. Contohnya, yaitu Rosa ingin menginvestasikan uang yang dimilikinya kepada perusahaan. Adapun 2 perusahaan yang akan dia pilih, yaitu perusahaan A yang mempunyai aset lancar sebesar 200 juta dan hutang lancar sebesar 120 juta. Dan pilihan kedua adalah perusahaan B yang mempunyai aset lancar sebesar 300 juta dan hutang lancar sebesar 350 juta. Perusahaan manakah yang Rosa pilih? Jawabannya yang pasti Rosa akan memilih perusahaan A karena perusahaan A memiliki aset lancar yang lebih besar daripada hutang lancar. Sedangkan perusahaan B memiliki aset lancar lebih kecil dari hutang lancar. Modal kerja dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar, sedangkan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurang jumlah utang lancar. Seperti pada contoh sebelumnya, maka modal kerja bersih perusahaan A adalah 200 juta dikurang 120 juta. Hasilnya adalah 80 juta. Modal kerja bersih digunakan di tahun tersebut atau di 1 tahun itu saja yang bisa dipertahankan. Jika modal kerja lebih besar daripada hutang lancar, maka yang pertama perusahaan masih dapat membayar hutang lancarnya. Yang kedua, perusahaan masih bisa beroperasi. Dan yang ketiga, perusahaan punya dana investasi. Sedangkan jika modal kerja lebih kecil dari hutang lancar, maka perusahaan harus mencari dana untuk membiayai pembayaran hutang dan biaya operasi dengan cara yang pertama mencari hutang jangka panjang, yang kedua mencari investasi, yang ketiga menjual aktiva tetap, dan yang terakhir adalah PHK. Tetapi diusahakan kita harus melakukan 3 yang tersebut. Selanjutnya ada konsep modal kerja, yaitu yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Adapun jenis-jenis modal kerja, yaitu yang pertama ada modal kerja permanen dan yang kedua ada modal kerja variabel. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang selalu harus ada pada perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi 2, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan perusahaan. Modal kerja variabel dibedakan menjadi 3, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklus, dan modal kerja darurat. Selanjutnya ada sumber modal kerja, yaitu yang pertama ada hasil operasi perusahaan, yang kedua ada penjualan surat-surat berharga, yang ketiga ada penjualan aktiva tetap, yang keempat ada kredit bank, yang kelima ada pinjaman jangka pendek. Adapun fungsi modal kerja yaitu yang pertama menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Yang kedua membantu memaksimumkan nilai perusahaan. Dalam manajemen modal kerja kita mengenal istilah cash conversion cycle. Dalam cash conversion cycle dikenal 3 hal, yaitu ICP, PCP, dan PDP. Yang pertama ada ICP atau Inventory Collection Period, yaitu perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah persediaan yang dimiliki ke kas. ICP digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya aset dalam bentuk persediaan. Adapun rumus ICP yaitu I dibagi COGS per 365 hari sama dengan sisa persediaan per hari dibagi nilai penjualan per hari. Hasilnya adalah jumlah hari yang diperlukan untuk menjual sisa persediaan. Adapun contohnya, diketahui I sama dengan Rp9.000 dan COGS sama dengan Rp1.095.000, maka pengerjaannya adalah
9.000 dibagi Rp1.095.000 per 365 hari, sama dengan 3 hari. Maka perusahaan akan menjual persediaan yang bernilai Rp9.000 adalah 3 hari. Yang kedua ada RCP atau Receivable Collecting Period, yaitu perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang yang dimiliki ke dalam kas. RCP digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya aset dalam bentuk piutang. Adapun rumusnya yaitu T dibagi CS per 365 hari sama dengan sisa piutang per hari dibagi nilai penjualan kredit per hari. Maka hasilnya adalah jumlah hari yang diperlukan untuk mendapatkan sisa piutang. Adapun contohnya yaitu diketahui T sama dengan Rp98.000 dan CS sebesar Rp730.000. Maka pengerjaannya yaitu Rp98.000 dibagi Rp730.000 per 365 hari sama dengan 49 hari. Maka piutang yang sebesar Rp98.000 mampu dicairkan dalam waktu 49 hari. Dan yang terakhir ada PDP atau Payable Deferral Period. PDP adalah perkiraan jumlah hari yang digunakan untuk membayar hutang yang dimiliki dengan kas. PDP digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya hutang lancar yang dimiliki. Adapun rumusnya yaitu P dibagi COGS per 365 hari sama dengan sisa hutang per hari dibagi nilai penjualan per hari. Maka hasilnya adalah jumlah hari yang diperlukan untuk melunasi sisa hutang. Adapun contohnya, diketahui P sama dengan Rp240.000 dan COGS-nya sebesar Rp1.095.000. Maka pengerjaannya adalah Rp240.000 dibagi Rp1.095.000 per 365 hari sama dengan 80 hari. Maka utang sebesar Rp240.000 mampu dibayarkan dalam waktu 80 hari. Sekian dari review yang telah saya jelaskan di video kali ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam hal penyampaian ataupun isi materi itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.